Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Baik, pada video kali ini ya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk eh, mengimport library yang akan kita gunakan untuk melaksanakan pekerjaan kita di R, kemudian bagaimana cara kita untuk men-input data yang akan kita analisis, dan eh, diakhiri dengan bagaimana kita melaksanakan statistik deskriptif ya terhadap data yang kita miliki. Nah, untuk sebelum kita masuk ke R Notebook gitu ya, kita ke explore dulu ya, kita ke explore dulu dan pastikan kita membuat satu folder khusus ya, satu folder khusus. Di sini saya membuat namanya tutorial R gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya ya, di dalamnya ini sudah ada data. Di sini saya membuat datanya dalam versi TXT. Terserah teman-teman, bisa TXT ya, bisa Excel ya, bisa CSV, separate value, atau di sini saya menggunakan teks, atau bisa juga .sav yang digunakan SPSS ya gitu. Nah, cuma yang akan saya jelaskan di sini yang berformat teks. Nah, ini kalau dilihat gitu ya. Nah, di sini data saya ini adalah data Polytomus yang berasal dari respon terhadap 10 butir kuesioner ya. Di sini respondennya ada 664, nanti akan kita analisis deskriptifnya. Bagaimana membuat seperti ini? Jadi ini tuh sebenarnya ada di Excel, tadinya tuh di Excel ya, B1, B2, B3 sampai B10, kemudian ke bawah itu ada di Excel. Nah, kemudian dari Excel itu saya copy, saya paste di Notepad dan hasilnya itu seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. CSV itu juga bisa gitu ya. Cuma yang saya gunakan di sini TXT aja. Baik, kalau udah ada folder, udah ada, kemudian data udah ada gitu ya. Nah, kita eksekusi ke R Notebook. Nah, di sini kan saya ada ini ya, ada judul ini ya. Ini saya copy aja, saya judulnya ini gitu ya. Validasi instrumen perilaku metakognisi dalam pemecahan masalah fisika dengan pendekatan IRT Polytomus kayak gitu. Nah, kita di sini di sini copy aja gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau mau nulis oleh gitu ya, oleh siapa? Nah, di sini nama saya Purwoko Haryadi Santoso gitu ya. Santoso, misalkan mau nambahin NIM 2170 1261044 ya, karena saya masih mahasiswa gitu ya. Nah, jadi kita tiru aja nih yang saya kerjakan di sini. Nah, pertama ini kita buat judul gitu ya. Misalkan kita di sini memang tujuannya untuk dipresentasikan kan lebih bagus gitu ya. Nah, untuk membuat judul seperti ini gitu ya. Nah, kita ini saya copy aja. Nah, di R ini itu nanti diketik pagar satu kali. Nah, ini akan menjadi judul. Ya, ini akan menjadi judul sebuah poin gitu ya. Nah, pertama menetapkan direktori kerja. Nah, ya, gini ya. Nah, direktori kerja adalah lokasi folder yang kita buat tadi gitu ya. Tadi kan saya membuat tutorial R gitu ya. Nah, kemudian letaknya di D. Nah, jadi di sini copy aja nih itunya, kodenya ya. Copy kodenya. Kemudian, nah ingat harus gini kopinya. Harus kopinya di chunk ya, atau R chunk gitu. Ini yang abu-abu itu namanya R chunk. Nah, tadi kan folder kita itu kan di D, kemudian ini ya namanya ya tutorial R. Nah, ini harus sama, harus persis. Nah, jadi D di sini ketik tutorial R gitu. Nah, oke, jalankan aja. Nah, berarti pada tahap ini kita sudah menetapkan direktori kerja kita itu letaknya di D tutorial R. Jadi kita harus meletakkan
file data kita itu di sini gitu ya, supaya nanti bisa dibaca oleh R. Nah, selanjutnya tahap kedua ini adalah import package. Nah, di sini karena saya akan menganalisis kuesioner ya dengan menggunakan PCM ya. Jadi package-package yang akan diimport gitu ya, itu berhubungan dengan analisis validitas konstruk dan pendekatan IRT Polytomus PCM. Nah, ini saya buat lagi judulnya gitu ya. Buat judulnya sama tadi ya, dengan pagar spasi ya lupa paste gitu ya. Nah, ini boleh nah biar ini ya, biar jelas ini ya. Nah kemudian ada deskripsinya nggak? Oh ya, untuk mengerjakan PCM, nah di sini boleh itu ya, di copy aja gitu. Nah, sini di copy. Nah, ini karena deskripsinya gitu ya, ini boleh lah ini ya, variasi lah gitu. Yang penting masih di dalam daerah yang berwarna putih, ini kita bebas ya manipulasi gitu. Nah selanjutnya kita ini kan kodenya. Nah di sini saya akan mengimport library ARM PSYCH ya, dimasukkan di chunk. Kemudian core plot ya, ini saya copy aja, males ngetik. Kemudian apa lagi ya, SIRT dan lavaan ya, ini terserah urutannya, yang penting di sini ditulis semua library yang akan digunakan dalam pekerjaan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti misalnya ada yang lupa ya balik aja di sini, nanti ditambah sendiri gitu ya yang mau diimport. Oh ada lagi nih samplet ya, nah gitu. Nah ini adalah package-package yang akan kita gunakan ya dalam pekerjaan. Pastikan semua ini sudah terinstall ya. Cara menginstalnya di sini ya, package, install gitu ya. Nanti ketik gitu, kemudian install gitu ya, gampang. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, ditunggu gitu ya. Nah, di sini ada hijau-hijau, ini adalah proses R-nya gitu ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa sudah terimport gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan input data dan deskripsi data ya. Nah, ini kita copy. Nah, kemudian kita buat judul baru itu di bawah ya. Judul baru di bawah. Itu tadi ya. Nah, input data dan deskripsi data. Nah, data diambil dari disertasi Herudin 2020 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sebagai deskripsi aja gitu ya, datanya dari mana gitu. Nah, untuk input data ya ini kodenya seperti ini ya. Data ini panah ini ke kiri, strip dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada read.table. Nah, ini adalah nama data saya yang ada di folder ini tadi ya. Ini di sini ya. Nah, ini namanya harus sesuai di sini. Header true gitu ya. Kemudian head data. Head data ini menampilkan cuplikan 6 data pertama. Ya, meskipun data kita ada 1000 misalkan. Kalau hanya head data ya cuma ditampilkan preview aja gitu ya. Pratinjau gitu. Nah, ini kita copy aja. Ya. Nah, kita masukkan ke chunk yang ini. Set gitu ya. Jadi di sini data kita itu direkam pada nama variabel data. Ya terserah mau data, mau df gitu ya, atau mau apa sumber gitu, sumber gitu. Nah ini terserah teman-teman. Kalau di sini saya supaya lebih mudah diingat data gitu ya. Nah, oke. Karena tadi datanya udah ada di ini ya, dipastikan sini udah ada filenya gitu ya, udah filenya gitu ya. Nah ini juga boleh diubah gitu ya.
Misalkan di sini saya ubah ini, metakognisi menyelesaikan masalah fisika. Boleh juga. Tapi pastikan di sini harus sesuai namanya, gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini kalau sudah pasti ya kita baca. Nah, kalau misalkan kodenya benar pasti di sini warnanya hijau gitu. Kalau misalkan salah nanti ada merah-merah kayak gitu. Nah, misalkan ini head gitu ya, kurang A gitu. Nah, ini merah gitu, nggak dikenali fungsinya. Nah, ini jalanin aja. Nah, ini adalah data 6 data pertama. Kemudian dim. Nah, ini juga ini kode untuk menampilkan dimensi data kita gitu ya. Nah, ya masukkan cang barunya untuk menjalankan kode R yang baru gitu ya. Paste gitu ya, dim data. Ya, jalankan. Nah, outputnya adalah 664 10. Artinya data kita ini ada 664 baris ya ini, atau 664 responden ya. Kemudian ada 10 kolom, ini menunjukkan butir dari kuesionernya. Nah, selanjutnya ada ini kode str data. Ya, di sini kita masih statistik deskriptif ya. Ini masukkan gitu ya. Nah, di sini str data. Nah, di sini akan ditampilkan jenis data kita pada masing-masing kolom ya. Masing-masing kolom B1 ini datanya seperti ini, dia integer. Integer itu artinya bilangan bulat gitu ya, bilangan bulat. Nah, terdapat 664 ops, ada 664 observasi gitu ya dalam 10 variabel kayak gitu. Nah, selanjutnya, untuk memperoleh deskripsi data, kita menjalankan fungsi describe ya. Fungsi describe dari package PSYCH kayaknya PSYC ya. Ya, ini dari PSYC kayaknya. Nah, tinggal diketik aja describe dalam kurung data. Data kita data ya. Pokoknya ingat nanti sampai selanjutnya data kita namanya data gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan deskripsi data ya dari count, min, standar deviasi, median. Ini saya kurang tahu. Min, max, kemudian ada kalau nggak salah ada skewness, kurtosis. Ini penting untuk normalitas data ya, min, max gitu ya, range gitu. Nah, range-nya ini sama semua ini ya. Karena ini skala Likert 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi range-nya 3, kan 4 kurang 1. Nah, selanjutnya nah di sini karena datanya ini adalah kuesioner ya, mungkin penting bagi kita untuk menghitung ya tiap skala itu berapa sih yang milih gitu ya. Jadi dihitung dengan misalkan butir satu kan 1, 2, 3, 4 Likertnya. Yang milih satu itu berapa respondensi, yang milih dua berapa respondensi. Nanti jadi bisa kita gunakan, misalkan ada hasil yang kurang bersesuaian gitu ya. Nanti dalam pemodelan ya atau dalam analisis faktor gitu ya. Nah, ini bisa dilihat gitu ya sebagai diagnosis. Mungkin ada butir yang terlalu banyak yang memilih 4 gitu kan juga tidak bisa, atau bahkan tidak ada skala yang dipilih gitu. Misalkan yang satu ini 0 gitu. Nah, itu nggak bisa kan seperti itu. Nah, oke, mungkin seperti itu aja terkait dengan input, import, library, package, kemudian input data, dan statistik deskriptif dari data yang akan kita analisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.